Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel Jumpa Hamzah. Menjadi seorang dewasa tentunya merupakan sebuah kewajiban ataupun bisa jadi sebuah pilihan, karena masing-masing individu berbeda sekali dalam mengartikan sebuah kedewasaan. Dewasa itu bukan dilihat dari seberapa umur kita, seberapa tua kita, tetapi dilihat dari bagaimana cara pola berpikir kita dan bagaimana cara mendefinisikan tentang arti kedewasaan itu. Arti dari kedewasaan yang sebetulnya adalah tanggung jawab ya, terutama tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, di Indonesia banyak orang yang tentunya sudah merasa dewasa tetapi dia belum bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Bahkan ada yang sampai umur 30, 40 bahkan sudah berkeluarga, dia masih tinggal bersama orang tuanya. Atau bahkan dia bisa dalam tanda kutip ya, dia bisa seumur hidup tinggal dengan orang tua. Tentu ini merupakan sebuah hal yang sangat lumrah di Indonesia, tetapi hal itu jarang ditemui di Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat merupakan sebuah negara terbesar dan negara superpower di dunia. Dan di sana ketika remaja sudah beranjak 18 tahun, ya entah laki-laki atau perempuan, maka biasanya di Amerika itu ada sebuah kebiasaan dalam keluarga. Biasanya keluarga tersebut akan menganjurkan anak tersebut yang usia 18 tahun itu untuk keluar. Kenapa demikian? Karena di Amerika Serikat usia 18 tahun itu sudah bukan menjadi tanggung jawab orang tua, sudah bukan menjadi tanggung jawab keluarganya. Mereka harus survive, bertahan hidup sendirian dan mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, kenapa remaja di Amerika Serikat ketika usia 18 tahun mereka harus keluar rumah? Ini akan kita coba bahas di episode kali ini. Ayo kita belajar bersama dan kita putar dulu intronya. Sebagai negara maju dan sekaligus menjadi negara superpower, Amerika Serikat tentunya banyak memiliki paradigma-paradigma yang tentunya bisa menjadi kiblat dunia. Ekonomi, bisnis, sosial, budaya, bahkan teknologi juga biasanya berkiblat kepada negara Paman Sam ini. Tak terkecuali bagaimana kehidupan sosial dalam berkeluarga. Biasanya di Amerika Serikat itu ketika ada anak yang sudah beranjak usia 17 hingga 18 tahun, mereka biasanya akan dianjurkan, bukan diusir ya, dianjurkan untuk keluar dari rumah dan mencari nafkah sendiri. Karena mereka biasanya akan mencari tanggung jawab sendiri untuk membuat orang tersebut, dalam tanda kutip ya, orang yang usia 18 tahun itu menjadi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Karena memang ketika mereka sudah usia 18 tahun, mereka sudah bukan tanggung jawab orang tua ataupun keluarga. Ya tentu hal ini sangat bertentangan dengan budaya atau sosial yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia itu biasanya banyak anak-anak yang usia 18 tahun, bahkan umur 40 tahun, bahkan sampai seumur hidup dia masih numpang ke orang tuanya. Nah, kalau di Amerika Serikat usia 18 tahun itu mereka dianjurkan untuk keluar dari rumah karena sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi. Jadi kedewasaan diri di Amerika sangat tinggi. Rasa tanggung jawab kepada dirinya sendiri di Amerika sangat tinggi. Karena memang persaingan begitu ketat. Tetapi memang ada sebagian orang tua dan keluarga yang tidak menganjurkan anaknya keluar. Tapi hanya beberapa, itu hanya segelintir saja, hanya minoritas. Tetapi kebanyakan di Amerika Serikat, di negara bagian manapun, ketika anaknya sudah berusia 17 ataupun 18 tahun, mereka akan dianjurkan ya, bukan diusir, dianjurkan untuk keluar dari rumah dan mencari pengalaman sendiri untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Seperti itu. Ya tentu ini sangat kontras ya dengan negara kita Indonesia, di mana biasanya orang tua itu walaupun anaknya sudah berkeluarga, ada intervensi dari orang tua, ada campur tangan orang tua, bahkan untuk urusan pribadi sekalipun ya, pernikahan, mencari pekerjaan,
kemudian mencari rumah dan seterusnya. Biasanya ada intervensi dari orang tua. Nah, di Amerika nggak ada yang namanya intervensi dari orang tua. Bahkan 18 tahun sudah bukan menjadi tanggung jawab. Jadi seandainya anak orang Amerika berkelakuan buruk, atau misalkan anak orang Amerika itu misalkan berkelakuan kriminal, maka itu bukan tanggung jawab orang tuanya, karena orang tua sudah nggak mau tahu, udah nggak mau peduli tentang anaknya. Tetapi memang anaknya masih dalam kawasan pemantauan dari orang tua, walaupun anak tersebut sudah menikah ataupun belum berkeluarga, seperti itu. Jadi orang tua tidak membuang sepenuhnya, tidak, tapi hanya sebatas memantau, bukan mengintervensi seperti yang terjadi di Indonesia. Betapa banyak kasus bunuh diri di Indonesia akibat orang tua selalu ikut campur, mertua ikut campur, ada intervensi keluarga, sampai ke urusan pribadi dan urusan privacy di Indonesia masih ada tanggung jawab atau apa ya istilahnya, ikut campur dari orang tua tersebut. Ya di Amerika nggak ada yang seperti itu. Ya memang sih ada plus minusnya. Tentunya kalau plusnya, mereka dalam tanda kutip remaja-remaja di Amerika lebih tahu lapangan, mereka lebih bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, mereka juga bisa lebih survive ketika mereka menghadapi dunia kerja. Karena ketika Anda melihat film-film di Amerika Serikat ya yang bertemakan tentang keluarga, di sana ketika anak-anak sudah usia remaja, katakanlah usia kuliah, mereka sudah lulus senior high school, mereka akan bekerja untuk dirinya sendiri. Ya mereka sudah mulai mencari apartemen, mereka juga sudah mulai masak sendiri, beli cemilan sendiri untuk mereka hidup. Ya mereka ada yang bekerja paruh waktu atau part time, ada yang juga full time, tergantung bagaimana posisinya. Nah, jadi jangan heran kalau di Amerika Serikat itu rumah di sana yang gede-gede itu nggak ada pagar. Ya rata-rata nggak ada batas pagar di sana. Mungkin pagarnya hanya sebatas setengah meter udah cukup. Karena di sana dari kecil, dari remaja sudah dibiasakan untuk survive. Dan mereka ketika sudah dewasa, kebanyakan remaja-remaja di Amerika Serikat itu karena sudah terbiasa dari remaja untuk mencari duit, mereka udah nggak ada yang namanya gap sosial ya. Karena mereka rata-rata sudah punya mobil, walaupun mereka punya motornya motor gede. Karena di Amerika Serikat itu kan produsen mobil ya. Kalau nggak salah mobilnya Ford. Jadi di sana itu harga mobil ya mungkin kalau di Indonesia ya sama dengan harganya motor, bahkan motor bekas. Karena di Amerika Serikat itu biasanya kalau orang yang ingin beli kendaraan bermotor, baik roda 2 ataupun roda 3, harus punya SIM dulu. Kalau nggak punya SIM, nggak boleh tuh beli mobil atau kendaraan. Kalau di Indonesia, walaupun nggak punya SIM, boleh-boleh aja, asalkan ada duit. Bahkan DP-nya 0%. Itu kalau di Indonesia. Jadi kalau di sana ya seperti itu keadaannya. Tetapi memang sisi negatifnya adalah ya banyak pergaulan bebas, free sex di mana-mana, dan juga drugs. Ya walaupun sebetulnya di Amerika Serikat itu tingkat kriminalitas sangat tinggi. Makanya di Amerika Serikat senjata api itu sangat legal di sana, karena tujuannya adalah untuk berjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau di sana di Amerika Serikat itu kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan privasi, ya orang tua nggak ikut campur, nggak ada intervensi orang tua, hanya sekadar menyarankan saja. Jadi di sana dewasa ya dewasa sepenuhnya. Ya beda dengan di Indonesia. Di Indonesia itu walaupun umur 40 nggak dewasa tuh. Karena kadang-kadang mereka rebutan yang namanya harta gono gini, rebutan warisan lah, rebutan wasiat lah. Di Amerika nggak ada tuh orang yang rebutan warisan. Karena mereka sudah mau survive sejak umur 18. Mau nggak mau, kalau misalkan ada remaja Amerika Serikat itu yang nggak keluar rumah di usia 18, ya mereka diketawain. Artinya mereka nggak gentle, mereka nggak bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, mereka masih bergantung sama orang tua. Dan ini merupakan hal yang bisa dikatakan memalukan bagi pemuda-pemuda yang ada di Amerika Serikat. Bahkan di Eropa saja, ya di Eropa, terutama di Belanda ataupun Eropa Barat ya, sebagian Eropa Barat, ketika anak usia 18 tahun tidak keluar rumah, itu menjadi beban bagi orang tua. Kenapa? Karena tidak menguntungkan secara finansial. Kan di Eropa Barat itu anak tuh kena pajak begitu. Jadi seperti itu. Ya berbeda halnya dengan di Amerika ya, karena di Amerika itu setiap orang yang katakanlah dalam tanda kutip single mom, single father, itu biasanya dapat bantuan dari pemerintah ya. Di negara-negara bagian juga begitu.
Sehingga di Amerika itu walaupun kriminalitas tinggi, di sana banyak orang yang punya mobil. Bahkan tunawisma sekalipun di sana punya mobil bekas, ya walaupun jelek. Ini berbeda dengan Indonesia. Tunawisma kalau di Indonesia, itu kejar-kejaran sama Satpol PP, ya mereka minta-minta. Tetapi jangan heran kalau tunawisma di Indonesia penghasilannya jutaan rupiah. Tapi kalau di Amerika Serikat, ya orang tunawisma itu kebanyakan adalah orang yang katakanlah broken home, kemudian orang yang tidak pandai memanajemen keuangan. Jadi di Amerika itu yang namanya manajemen keuangan atau financial management itu sangat dipelajari dari sejak usia prakuliah. Karena mereka 18 tahun sudah harus bekerja, sudah harus cari kerja, part time kek, full time kek, yang penting mereka dapat pekerjaan. Jadi di tahun-tahun itu ya produktif sekali mereka. Jadi ketika sudah dewasa beneran, artinya sudah berkeluarga, orang Amerika tuh nggak kaget lagi karena sudah merasakan yang namanya pekerjaan dimulai sejak usia 18 tahun. Ya memang kalau kalau kita kaji secara mungkin secara keagamaan ya usia 18 tahun kan itu istilahnya adalah usia mukallaf. Itu sebetulnya udah nggak wajib tuh. Jadi orang tua nggak nanggung dosa lagi, kan begitu. Ya yang namanya orang dewasa kan seperti itu. Jadi seperti itulah kehidupan di Amerika. Kenapa remaja di Amerika Serikat itu kalau usia 18 malah dianjurkan untuk keluar rumah. Kalau di Indonesia malah takut untuk keluar rumah. Sangat kontras sekali. Tapi itulah semuanya adalah sosial budaya yang berbeda, tetapi memang ada plus minusnya. Silakan Anda mau pilih yang mana. Apakah Anda ingin dewasa secara umur atau dewasa secara sikap? Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Kalau ada keterangan yang kurang lengkap, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.